Oke, baik kakak-kakak. Saya rasa waktunya cukup ya untuk diskusi tentang konsep gerak. Kemudian selanjutnya kita akan mempresentasikan ya ke depan hasil dari diskusi kakak-kakak. Oke, kelompok mana nih yang mau duluan? Oke, silakan, boleh. Dipegang ya, satu memegang, yang satunya lagi menerangkannya. Oke, sebentar Kak. Kita setting di sini ya. Sebentar, tunggu. Oke, baik. Silakan kelompok Kak Kaza membahas tentang konsep tubuh ya. Silakan Kak. Oke, terima kasih atas kesempatannya Kak Basil. Di sini kami kelompok 1 tentang mempresentasikan hasil konsep tubuh. Di sini konsep tubuh terbagi dari yang pertama bagian tubuh, bentuk tubuh, aksi bagian tubuh, dan aksi seluruh tubuh. Sedangkan yang pertama, poin yang pertama, bagian tubuh. Contoh elemen geraknya itu terbagi dari contohnya bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Dibagi beberapa lagi. Bagian atas itu saya ambil satu aja ya, kepala. Banyak kepala ini ya. Bagian tengah ini tangan. Banyak tangan. Yang bawah kaki. Saya ambil satu aja, kaki contohnya. Sedangkan untuk bagian tubuh bentuk, sekarang bentuknya ya. Contohnya itu lebar ya. Bentuknya itu bisa lebar, bulat atau bengkok. Nah, itu bentuknya. Sedangkan yang aksi bagian tubuhnya angkat dari ujung. Sedangkan untuk aksinya ini contohnya menahan beban. Menahan beban itu. Yang kedua menerapkan kekuatan, dan ketiga menerima gaya atau berat. Sedangkan untuk aksi seluruh tubuh di sini ada gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Dan terbagi contohnya untuk lokomotor ya, berjalan, berlari, dan melompat. Sedangkan yang nonnya ini menekuk, memutar, mengayun. Dan untuk yang poin manipulatifnya ini melempar bola, menangkap bola, dan memukul bola. Oke, terima kasih Kak Basil. Mungkin ini hasil presentasi kami tentang konsep tubuh dan kategori dan subkategorinya dari 4 kategori. Oke, baik. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan kelompok pertama. Jadi silakan kakak-kakak ada yang ingin menambahkan terkait ini. Boleh Kak Wan Sofian lihatkan. Oke. Nah. Gimana Kak Yogi? Lumayan ya. Mantap. Sangat luar biasa dan dapat dipahami Kak. Jangan diprotes gambar nomor 4 ya. Jangan. Oke, baik. Silakan duduk kakak. Silakan. Silakan duduk. Oke, baik ya. Kelompok Kak Kaza dan Kak Wan Sofian telah mempresentasikan terkait konsep tubuh. Nah, sekarang saya kuatkan lagi ya kakak-kakak. Kak Wan Sofian. Oke. Nah, ini konsep tubuh ya. Oke. Nah, jadi konsep tubuh itu tentang apa yang bergerak ya kakak-kakak. Jadi saya rasa kakak-kakak, bahkan saya yakin sudah memahami terkait konsep tubuh ini. Nah, kemudian ada kategorinya kakak-kakak. Tadi bagian tubuh, kemudian bentuk tubuh, tindakan bagian tubuh, kemudian yang terakhir tindakan seluruh tubuh. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bagian tubuh, ada kepala, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Nah, kemudian untuk bentuk tubuh ini bermacam-macam ya kakak-kakak. Ya, ada yang gemuk ya. Nah, kemudian tindakan pada bagian tubuh nih ya. Gambarnya sudah disiapkan di sini. Nah, konsepnya. Nah, untuk konsep tubuh itu saya yakin juga kita sebagai guru PJOK sudah sering ya melakukannya terkait dengan gerakan non lokomotor, lokomotor, dan manipulatif ya. Oke. Nah, seperti ini ya.
Tadi yang sudah dibahas Kak Willy dan siapa tadi? Yang membahasnya Kak Tri Bagus ya? Iya. Ya, ini sudah kita bahas tadi. Ya. Oke, baik. Selanjutnya, silakan. Siapa lagi yang ingin maju? Boleh dipegang saja, Kak. Konsep ruang. Oke, aman. Oke, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok apa kita? Pacat Lelet akan menyampaikan hasil diskusi kami yang membahas tentang konsep ruang. Jadi konsep ruang itu sendiri dimaksudkan adalah tempat atau lokasi terjadinya peristiwa dan kejadian sejarah. Agak naik ke atas, Kak? Nggak nampak? Oke, udah cukup. Ya, dalam konsep ruang ini terbagi ada dua macam, yaitu yang pertama area wilayah dan area dimensi. Kita masuk area wilayah sendiri, itu meliputi wilayah pribadi, wilayah umum, dan wilayah peralatan. Dalam artian itu pergerakan dalam kita konsep ruang itu terbagi ada dua itu tadi. Kemudian dimensi ada dibagi lagi ada 4. Yang pertama gerakan dapat terjadi pada arah yang berbeda. Kedua gerakan yang dapat terjadi pada tingkatan yang berbeda. Gerakan dapat terjadi dalam berbagai tingkatan. Kemudian yang ketiga gerakan dapat terjadi pada jalur yang berbeda. Dan terakhir gerakan tadi pada bidang yang berbeda. Jadi ada dua pembagian dalam konsep ruang, yaitu konsep area wilayah dan dimensi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekiranya tidak ada pertanyaan, terima kasih. Oke. Oke, baik. Oke, tepuk tangan. Belum. Tetap di tempat. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Aman ya, kayak jelas ya. Sudah dipahami. Oke, baik. Silakan duduk kakak-kakak. Oke, lanjut. Untuk kelompok yang ketiga, Kak Elfri dan Kak Ria, silakan. Oh, belum. Sebentar. Saya kuatkan dulu. Lupa saya. Saya kuatkan dulu ya. Oke, baik. Nah, ini ya konsep ruang ya. Kita kuatkan dulu. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Ini tentang area, kemudian tentang dimensi. Nah, ini ruang pribadi nih ya. Ruang pribadi, kemudian ada ruang umum. Kalau ruang umum kan otomatis lebih dari satu orang. Nah, kemudian arahnya ya. Arahnya itu bisa ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan. Kemudian untuk tingkatannya ini ada yang tingkatan rendah, sedang, tingkatan tinggi. Nah, kemudian untuk jalurnya itu ada yang bisa berbelok-belok, ada yang lurus, kemudian ada yang arahnya itu atau jalurnya berbentuk zigzag ya. Nah, kemudian untuk bidang tubuhnya, Kakak. Nah, bidang tubuhnya ini ada bermacam permainan, tarian, senam ya. Oke, baik. Selanjutnya silakan kelompok 3 Kak Elfri dan Kak Ria. Oh. Oke, terima kasih untuk waktu yang telah disediakan. Di sini kami membahas tentang konsep usaha, yaitu di mana konsep usaha ini dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu waktu. Waktu membahas seberapa cepat pergerakannya atau lajunya. Cepat tiba-tiba, lambat berkelanjutan, dan akselerasi perubahan kecepatan. Kemudian yang kedua yaitu daya. Daya membahas berapa banyak tenaga yang ada dalam gerakan. Keras, kuat, dan lembut, ringan. Kemudian aliran. Aliran membahas seberapa kontinu atau lancar gerakannya. Ada dibagi 2, yaitu terikat, yaitu dapat dihentikan, dan bebas berkelanjutan adalah 2 elemen aliran. Yang keempat yaitu fokus. 2 elemen fokus, ada yang langsung dan tidak langsung. Langsung adalah energi yang sangat terfokus, dan menenangkan tidak langsung itu secara langsung itu tidak terfokus. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami minta maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak-kakak, ada yang ingin ditambahkan terkait konsep usaha? Jelas sudah ya. Oke, silakan duduk kakak. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Baik kakak-kakak, seperti tadi ya, saya berikan penguatan sedikit terkait konsep usaha ini ya. Nah, ini dia. Ada hal yang harus kita perhatikan di dalam membuat konsep usaha ya. Yang pertama itu waktu ya. Kemudian yang kedua itu gaya. Kemudian yang ketiga ini aliran. Yang keempat ini fokus ya. Nah, ini usaha waktu nih contohnya. Dari berhenti di tempat atau diam di tempat, kemudian melakukan gerakan perlahan. Jika sudah siap, langsung berlari ya, sekencang mungkin. Oke, baik. Selanjutnya. Oke, baik. Silahkan. Yang terakhir, kelompok 4, Kak Tri Bagus dan Kak Tri Willy. Stop logo. Masuk lilin. Ngolah nggak aja? Nah, Kak. Oke, baik. Kakak-kakak, kami akan menjelaskan dari pemaparan yang kami lakukan, yaitu tentang konsep keterhubungan. Di mana konsep keterhubungan ini adalah dengan siapa atau memakai apa gerak itu dilakukan. Jadi hubungan dengan siapa dan bagaimana gerak itu dilakukan. Yang pertama yaitu ada 5 kategori di dalam konsep hubungan yang memberikan materi dalam konsep ini. Yang pertama adalah hubungan dengan orang. Yang kedua ada posisi, hubungan dengan posisi. Kemudian ada hubungan dengan waktu, konsep hubungan waktu. Kemudian ada konsep hubungan tujuan dan konsep hubungan lingkungan. Nah, untuk dengan orang, di sini ada penjabarannya yaitu dengan solo yang pertama. Jadi satu hubungan yang berkaitan dengan satu gerakan sendiri. Yang kemudian yang kedua sendirian dalam masa. Yang ketiga mitra dengan kelompok genap dan tidak merata. Yang keempat individu ke kelompok. Ini individu ke kelompok seperti Kak Fasil dengan kita kakak-kakak. Nah, itu individu dan kelompok. Kemudian kelompok dan kelompok. Nah, yang kedua dalam posisi. Ini posisi ada di atas atau bawah atau above atau below. Yang kedua ada lewat atas, lewat bawah, over, under. Kemudian yang ketiga terbalik, inverted. Inverted. Yang keempat naik ke alat, turun dari alat, monty dismonty. Nah, ini naik ke alat dan turun ke alat. Contohnya hubungan kita naik turun bangku. Nah, itu hubungan kita dengan alat. Jadi hubungan orang dan alat, ya, kakak-kakak. Kemudian yang dari tujuan, di mana tujuan ini adalah ketika menirukan atau mirroring. Kemudian lingkungan adalah dinamis. Ya, lingkungan yang dinamis menghasilkan lingkungan dinamis. Kemudian tujuan yang menggambarkan orang terhubung satu sama dengan yang lainnya. Nah, itu adalah konsep keterhubungan. Jadi setiap gerakan kita harus saling berhubungan dengan orang, kelompok, maupun benda yang ada di sekitar kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Sekiranya ada pertanyaan dari kakak-kakak, kami persilahkan. Silakan kakak-kakak yang ingin menambahkan mungkin. Jika sudah ya. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok yang terakhir. Silakan Kak duduk. Baik ya kakak-kakak, seperti tadi saya memberikan sedikit penguatan ya. Nah, ini konsep keterhubungan kakak-kakak ya. Bagaimana gerak yang akan dilakukan dalam kaitan dengan orang lain atau aspek lain ya. Nah, yang pertama ini bisa dengan sesama manusia ya. Kemudian bisa dengan di posisinya, dan bisa lagi dengan waktu. Bisa juga kita kaitkan dengan tujuan dan lingkungan. Ya. Nah, ini contoh hubungannya ya. Hubungan sesama manusia. Nah, ini kemudian hubungan manusia dengan benda mati ya, atau benda yang lain. Nah, kemudian hubungannya dengan waktu. Oke, selanjutnya sudah selesai.
Baik kakak-kakak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Siap ya, tidak ada ya. Oke, baik. Nah, jika sudah tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan ya kakak-kakak.